Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. KPU sudah hampir merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di seluruh daerah baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Ini artinya di sejumlah daerah sudah ada calon-calon kepala daerah yang terpilih, namun belum berarti pertarungan telah selesai karena konstitusi menjamin setiap kandidat masih memiliki hak untuk bisa mengajukan permohonan jika menemukan bukti-bukti terjadinya kecurangan sehingga membuat hasil pilkada bisa jadi tidak sah. Kami akan membahas bersama dengan Anda apa saja fakta-fakta terkait dengan pilkada yang telah berlangsung dan bagaimana jadwalnya nanti dalam hal perselisihan hasil pilkada dalam jelang akhir penetapan rekapitulasi pilkada serentak 2024. Jadi kita tampilkan dahulu pemirsa ada perolehan suara di beberapa provinsi tepatnya yang memiliki jumlah pemilih cukup banyak dan bagaimana hasilnya seperti itu. Saat ini kita lihat di 4 provinsi di Pulau Jawa, seperti di DKJ atau Daerah Khusus Jakarta, yang mana saat ini peroleh suara terbesar adalah Pramono Rano dengan nilai ataupun persentase suara adalah 50,07%. Dan kalau untuk di DKJ sendiri, ini memang dari kedua paslon lainnya sudah menyatakan bahwa tidak akan mengajukan permohonan ataupun gugatan perselisihan hasil pilkada ke pihak Mahkamah Konstitusi. Sementara itu kita juga lihat di Jawa Barat, yang mana peroleh suara terbanyak adalah pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan dengan perolehan persentase suara 62,22%. Kemudian di Jawa Timur ada pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak dengan perolehan suara 58,81% mengalahkan dua pasangan calon lainnya. Lalu untuk di Jawa Tengah ada pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun dengan perolehan suara 59,1%, yang mana untuk hasil ini pun juga sudah diajukan permohonan ataupun gugatan dari pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Kita lihat di daerah lainnya pemirsa di slide berikutnya, seperti di Provinsi Banten yang dimenangkan oleh pasangan calon Andra Soni Dimyati Natakusuma dengan perolehan suara 55,8%. Dan untuk pasangan calon lainnya yaitu Airin ini sudah menyatakan bahwa telah menerima hasil dari pilkada atau pilgub Banten meskipun memang ada sedikit anomali yang terjadi dibandingkan dengan elektabilitas sebelumnya. Nah, kemudian untuk di pulau-pulau lainnya pemirsa, kita ambil beberapa sampel seperti di Sumatera, yaitu di pilgub Sumatera Utara yang dimenangkan oleh pasangan calon Bobi Nasution dan juga Surya dengan perolehan suara 64,47%. Lalu untuk di Provinsi Bali dimenangkan oleh pasangan Koster Giri dengan perolehan suara 61,46%. Dan untuk di wilayah Sulawesi Selatan ini dimenangkan oleh Andi Amran Sulaiman dan juga Fatmawati Rusdi. Perolehan suaranya 65,32%, yang mana ini juga sudah ada gugatan yang masuk untuk sengketa hasil pilkada di Sulawesi Selatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini adalah perolehan suara beberapa sampel yang kami ambil pemirsa. Sebetulnya sampai dengan saat ini sudah ada berapa banyak pihak ataupun permohonan yang diajukan terkait dengan sengketa hasil pilkada. Kalau kami mengambil data dari MKRI per tanggal 14 Desember 2024, ini sudah ada sebanyak 283 permohonan yang masuk. Perlu dicatat pemirsa bahwa permohonan yang masuk ini bukan berarti satu permohonan mewakili satu daerah saja, tapi bisa jadi di satu daerah ini ada beberapa pihak yang mengajukan permohonannya untuk sengketa hasil pilkada. Kemudian dari 283 ini rinciannya adalah 218 pemilihan dari pemilihan bupati, permohonan terkait dengan hasil pilbub, kemudian 49 diantaranya adalah permohonan terkait dengan hasil pemilihan wali kota, dan 16 lainnya adalah terkait dengan hasil pemilihan gubernur. Nah, apa saja biasanya yang menjadi dalil ataupun bukti-bukti yang nanti akan dibawa oleh pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi? Biasanya kalau terkait dengan kecurangan pilkada ini, dalilnya adalah terjadi kecurangan secara TSM
atau terstruktur, sistematis dan juga masif. Ini tentunya harus dapat dibuktikan untuk nantinya hakim dari Mahkamah Konstitusi ini bisa memutuskan bahwa memang terjadi kecurangan di sana. Dan beberapa bentuk-bentuk kecurangan yang biasanya seringkali dilayangkan ini adalah terkait dengan dugaan politik uang, bagi-bagi uang, ataupun serangan fajar yang biasa kita dengar. Kemudian juga ada dugaan pengerahan ASN atau aparat. Ini kerap kali terjadi jika memang ada calon petahana yang berkontestasi di suatu pemilihan sehingga kerap kali dilayangkan adanya dugaan pengerahan ASN ataupun aparat. Kemudian ada juga dugaan pelanggaran administratif. Biasanya ini terkait dengan ketika calon itu atau calon yang memenangkan pemilihan itu mendaftar, mungkin ada surat keterangan hutang yang belum lengkap atau kemudian ada beberapa status yang tidak sesuai dengan peruntukannya begitu sehingga ini kerap kali menjadi salah satu bukti yang akan dibawa. Lalu selain itu juga ada terkait dengan selisih penghitungan suara yang biasanya terjadi ataupun adanya jumlah surat suara yang tidak terpakai, ini juga biasanya menjadi salah satu bukti yang akan dibawa. Nah pemirsa, selain itu juga ada jadwal sidang PHP atau perselisihan hasil pemilihan kada kepala daerah. Ini bagaimana tahapan-tahapan berikutnya. Jadi kalau sampai hari ini Mahkamah Konstitusi masih membuka permohonan yang bisa diajukan oleh pihak-pihak yang tidak menerima hasil pilkada dan nantinya pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan. Ini ada dua alternatif jadwal tergantung dari jumlah permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jadwal pertama ini bisa saja dilakukan di tanggal 24 sampai 31 Desember 2024 atau di tanggal 9 sampai 14 Januari 2025. Setelah pemeriksaan pendahuluan ini biasanya memeriksa apakah berkas-berkas yang diberikan oleh pemohon ini sudah lengkap, kemudian akan dilakukan pemeriksaan persidangan. Ada dua alternatif juga, baik itu di tanggal 31 Desember sampai 1 Januari atau di tanggal 17 sampai 30 Januari 2025. Biasanya di tahap pemeriksaan persidangan ini pemirsa nanti akan dicek apakah bukti-bukti yang dibawa oleh pemohon ini adalah bukti-bukti yang sah sehingga dapat dilanjutkan persidangannya. Lalu kemudian setelah itu di pemeriksaan persidangan ini juga dari pihak mahkamah akan mendengarkan jawaban dari pihak termohon yaitu KPU untuk bisa juga memberikan counter atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebetulnya hasil dari pilkada ini adalah sah. Selain itu, setelah pemeriksaan persidangan ini akan digelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH, di mana hakim dari Mahkamah Konstitusi yang nanti akan terbagi ke dalam 3 panel persidangan. Di setiap panel ini ada 3 hakim yang akan menilai dan di RPH ini mereka akan berdiskusi sampai nantinya mengambil keputusan. Untuk RPH ada 2 jadwal alternatif juga, baik di tanggal 20 sampai 28 Januari atau di tanggal 3 sampai 11 Februari. Setelah hakim ini satu suara atau sudah ada putusan, nanti akan dibacakan pada pengucapan putusan atau ketetapan di tanggal 30 sampai 31 Januari atau di 12 sampai 13 Februari 2025. Jadi kita masih akan menantikan seperti apa hasil dari seluruh pilkada serentak 2024. Apakah nanti ada permohonan gugatan yang diterima sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang atau seperti apa? Prosesnya masih cukup panjang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.